mata uang di regional juga bergejolak. Malu sama tetangga, rupiah tembus 17.300 per dolar AS. Cetak rekor terlemah sepanjang sejarah. Pusing gue, ini dolar udah hampir nyentuh 17.300-an. Tapi rupiah ini melemahnya bukan sama dolar doang, sama ringgit, dolar Singapura. Nilai tukar rupiah saat ini bukan menjadi tanda memburuknya ekonomi domestik dibandingkan Malaysia dan dibanding negara lain kita masih kuat, bahkan dibanding Malaysia. Harga LPG 12 kg resmi naik hingga tembus Rp228.000 per tabung. Waduh, harga beras dan minyak goreng naik lagi. Alhamdulillah, minyak turun lagi bermula besok 23 April. Rupiah dah jatuh ke dasar jurang. Menteri Keuangan Indonesia masih sombong, geng. Ekonomi Indonesia lebih baik daripada Malaysia, Thailand dan juga Singapura. Namun fakta di lapangan, geng, LPG naik, BBM naik, minyak goreng naik, gula naik, beras naik, dan juga plastik juga naik, geng. Apakah ini ekonomi kita paling terbaik di Asia Tenggara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video saat rupiah melemah, menteri-menteri Indonesia masih saja membual, geng. Gak ada apa-apanya, ekonomi kita lagi oke dari dibandingkan Singapura, Malaysia dan juga Thailand. Aduh, ekonomi kita masih apa? Rupiah sudah jatuh, Indonesia masih menyombongkan dirinya, geng. Ya Allah, ya Rabbi, ini gimana konsepnya ini, Pak, Bu? Kayak gitu, kok bisa masih menyombongkan dirinya saat rupiah sudah jatuh ke dasar jurang? Bukan tanah lagi, geng, jurang ini. Masya Allah, ya Rabbi, masih aja belaga kepada negara-negara yang lainnya, kayak gitu ya, geng. Wah, memang kacau sih menteri-menteri Indonesia nih. Perlu kita kasih apa, til sedikit itu ya, geng, ya. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa tentunya kan. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan lupa dong. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Mata uang di regional juga bergejolak. Pak, penyebabnya apa sih? Pak, kalau bisa jadi 17.300, Pak, kemarin baru 170. Iya kan itu lihat gejolak global juga. Jadi ya kita monitor saja. Jadi cuma ini efek dari luar aja ya, Pak? Ya. Ada antisipasi pada dari pemerintah, Pak? Pemerintah antisipasinya gimana sih, Pak? Antisipasi Malaysia aja. Nanti kita monitor aja. Nah, ini kan nggak bisa kita setiap hari reaktif. Ya. Kalau ini kan udah lebih dari APBN, Pak. APBN kan udah 500. APBN kita monitor aja. Dan itu BI tugasnya menjaga. Jaga apa, Pak? Oke. Yuk. Hari ini, kita menyaksikan kenyataan pahit di mana rupiah telah terjun bebas hingga menyentuh angka Rp17.300 per dolar ras. Ini bukan sekadar deretan digit di layar monitor, melainkan alarm bahaya bagi dapur setiap rumah tangga di Indonesia. Namun, di tengah kepanikan ini, kita justru mendengar narasi dari pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang terkesan mencoba memaklumi keadaan dengan dalih bahwa pelemahan ini juga dialami oleh kawasan regional. Kita harus bertanya, apakah rakyat harus merasa tenang hanya karena negara tetangga juga sedang susah? Alasan faktor global dan tekanan regional tidak bisa terus-menerus dijadikan tameng untuk menutupi rapuhnya ketahanan ekonomi domestik kita sendiri. Pemerintah juga seolah mencoba melempar bola tanggung jawab dengan menyatakan bahwa menjaga stabilitas nilai tukar adalah tugas murni Bank Indonesia. Narasi ini sangat berbahaya karena seolah-olah pemerintah lepas tangan dari sisi fiskal dan kebijakan sektor real. Kurs bukan hanya soal moneter, tapi soal bagaimana pemerintah mengelola ketergantungan impor kita yang sangat tinggi. Saat rupiah melemah sedalam ini, harga gandum, kedelai, dan bahan baku industri akan melonjak tajam. Rakyat kini dipaksa menghadapi ancaman inflasi yang menyesakkan dompet, di mana harga kebutuhan pokok seperti mie instan, tahu, tempe, hingga obat-obatan akan naik. Sementara pemerintah hanya sibuk memantau tanpa langkah konkret yang dirasakan di pasar-pasar tradisional. Risiko yang paling mengerikan kini sudah di depan mata, yakni ancaman badai PHK massal di sektor manufaktur dan tekstil yang menjadi tumpuan jutaan buruh. Mereka kini sekarat akibat biaya produksi yang membengkak dan beban utang dolar yang tak lagi masuk akal. Jika perusahaan-perusahaan ini gulung tikar,
Siapa yang akan bertanggung jawab atas jutaan kepala keluarga yang kehilangan mata pencarian? Kita tidak butuh sekadar pemantauan atau alasan diplomatis tentang kondisi regional di saat rakyat kehilangan pekerjaan. Pelemahan rupiah ke angka 17.300 rupiah adalah bukti nyata lemahnya pengelolaan ekonomi nasional yang terlalu bergantung pada sentimen luar. Pemerintah harus berhenti bersikap defensif dan berhenti berlindung di balik alasan-alasan teknis global. Rakyat butuh solusi nyata. Segera kendalikan harga bahan pokok agar inflasi tidak menjadi liar, dan berikan insentif konkret bagi industri dalam negeri yang tercekik biaya impor. Jangan biarkan rakyat kecil terus-menerus menjadi tumbal dari ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga kedaulatan mata uang kita sendiri. Sudah saatnya pemerintah mengambil tanggung jawab penuh, bukan hanya menyerahkannya pada Bank Indonesia, sebelum krisis ini berubah menjadi bencana sosial yang tak lagi bisa dikendalikan. Malu sama tetangga, rupiah tembus 17.300 per dolar AS, cetak rekor terlemah sepanjang sejarah. Rupiah resmi mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah di level 17.305 rupiah per dolar AS. Di saat yang sama, US Dollars Index menguat, menegaskan dominasi dolar atas mata uang dunia. Ketegangan geopolitik global dan lonjakan permintaan aset aman membuat dolar diburu, sementara rupiah tertekan. Upaya Bank Indonesia membatasi pembelian dolar juga belum mampu menahan pelemahan rupiah. Pelemahan ini berpotensi memicu kenaikan harga impor, tekanan inflasi, dan beban ekonomi domestik. Jika tekanan global berlanjut, Indonesia berisiko menghadapi krisis ekonomi akibat meningkatnya ketidakpastian pasar. Pusing gue, ini dolar udah hampir nyentuh 17.300-an. Padahal 2 tahun lalu masih 15.500-an loh. Memang dolar ini lagi kuat kalau dibandingin sama mata uang negara Asia. Tapi rupiah ini melemahnya bukan sama dolar doang, sama ringgit, dolar Singapura, rial, euro. Buset, ini pasti ada aja yang komen, tabungan gua, gaji gua itu di USD bang. Pokoknya menyempitkan masalah makro ini ke diri sendiri lah. Sayangnya gak semua orang bisa seberuntung itu. Jadi please, napak tanah. Kebutuhan impor kita tuh masih tinggi. Kalau rupiah melemah, transaksinya makin mahal. Bisa jadi harga barang pada naik. Sesimpel mie ayam atau bakso langganan lu deh, harga seporsinya tuh bisa aja naik. Karena bahannya tuh dari terigu dan gandumnya harus impor. Atau lu mau umroh atau haji deh, harganya tuh makin mahal. Sekarang 1 rial udah tembus 4.600 rupiah. Terakhir gua umroh di tahun 2024 itu masih 4.100-an loh. Naiknya tuh cepet banget. Mata uang kita tuh selemah itu. Kalau kami orang Malaysia sebut 1 juta memang sudah jutawan. Iya, sebab kan di Malaysia tuh kalau 1 juta ada banyak kan. Kalau 1 juta di Indonesia tuh macam tak ada apa pun. Tapi kalau 1 juta Malaysia dirupiahkan itu setara mungkin 1 miliar lebih. Nah, kalau bukan 1 miliar lebih itu Kak. dekat Indonesia memang 4 miliar menurut lebih. saya lah itu kaya. Mungkin bagi orang yang lebih kaya itu macam biasa, tapi bagi saya itu dah kaya. Gitu. Dan ulah lihat sendiri ya guys ya. Warga kita ataupun TikToker kita itu malu kepada negara jiran, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Yang selalu kita remeh-temehkan. Ekonomi kita lebih baik kok daripada negara Malaysia, Thailand, Singapura. Kalau negara kita lebih baik ekonominya, tentunya barang-barang ini tak akan mahal. Kayak gitu ya. Seperti contohnya BBM, gas LPG, minyak goreng, plastik, sembako dan lain sebagainya itu sekarang udah naik, geng, di Indonesia. Waduh, gak selamat nanti kita, geng. Yang lain berperang belum kiamat, Indonesia akan kiamat duluan. Gimana ini ya? Karena takutnya Allah min dzalik rupanya ya, geng. Ya, ikinya tak mau terjadi karena negara juga ikinya juga cinta. Namun ini kritikan juga kepada pemerintah. Gak usah berlagak, gak usah cakap besar di media sosial. Buktikan saja kerja nyatanya. Gak usah banyak cakap, gak usah banyak bicara. Kayak gitu ya. Kita harus buktikan kepada dunia bahwasannya kita aman-aman saja, bukan cuma hanya bicara di media sosial dan menyombongkan kepada negara-negara jiran kita. Kayak gitu ya, geng. Contohnya seperti Menteri Keuangan Indonesia ini, geng. Ekonomi kita masih aman kok. Tidak seperti negara Malaysia dan juga Thailand dan Singapura kayak gitu ya, geng. Namun kita lihat, simak dulu video ini sampai tuntas, geng. Let's go. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan tertekanan nilai tukar rupiah saat ini bukan menjadi tanda memburuknya ekonomi domestik. Dibandingkan Malaysia dan Thailand, ekonomi Indonesia masih dalam kondisi kuat. Tapi untuk saya sih, ini bukan tanda pemburukan apa dipicu oleh memburuknya ekonomi domestik. Dibanding negara lain kita masih kuat. Bahkan dibanding Malaysia, Thailand dan lain masih kuat. Cuma gerakan nilai tukarnya beda kan. Anda lihat Malaysia menguat, Thailand menguat terhadap dolar relatif ya dari awal tahun sampai sekarang. Tapi kan dengan begini-begini. Coba Anda
Tanya ke Bank Sentral kenapa seperti itu. Harga LPG 12 kg resmi naik hingga tembus Rp228.000 per tabung. Kenaikan ini langsung bikin warga mulai beralih ke gas melon 3 kg yang lebih murah. 12 kg. Namun, peralihan besar-besaran ini memicu kekhawatiran serius. Gas melon yang seharusnya untuk masyarakat subsidi kini terancam langka akibat lonjakan permintaan. Jika tak dikendalikan, kondisi ini bisa bikin LPG 3 kg makin sulit didapat di pasaran. Pihak terkait pun diminta segera bertindak agar distribusi tetap aman dan tidak merugikan masyarakat kecil. Harga BBM naik, LPG naik. Tapi yang pertama tumbang bukan industri besar, melainkan warung kecil di ujung gang. Setiap pagi, mereka buka lapak seperti biasa. Minyak panas mendidih, pelanggan datang. Tapi diam-diam, ada yang berubah. Plastik naik, tepung naik, kacang naik. Dan setiap kenaikan kecil memakan untung sedikit demi sedikit. Menaikkan harga, risiko pembeli pergi. Harga tidak naik, laba yang habis. Maka, banyak yang memilih jalan sunyi, memangkas keuntungan, dan bertahan. Ironisnya, di atas kertas dampaknya disebut hanya sebesar 0,04%. Tapi bagi pedagang kecil, angka sekecil itu bisa berarti modal esok pagi. Dan mungkin ancaman terbesar bukan saat harga naik, tapi ketika usaha kecil mulai terbiasa rugi dan menganggap itu normal. Waduh, harga beras dan minyak goreng naik lagi. Rakyat yang masih pusing mikir kebutuhan sehari-hari, sekarang tambah pusing. Beras kualitas bawah naik, Rp14.600 per kilo. Minyak goreng curah tembus Rp20.300, gula premium Rp20.250. Semua naik, sementara rakyat pendapatannya malah turun. Ironisnya, pemerintah bilang kenaikan ini karena bahan baku plastik mahal. Coba pikir, beras sama minyak goreng yang kita makan isinya, bukan plastiknya. Masa plastik bikin beras ikut mahal? Ini alasan yang gak masuk akal. Harga naik, gaji tetap. Rakyat yang udah susah tambah susah. Kalau setuju rakyat kesal, komen. Rakyat kesal, tag Kemendag dan Bulog. Salam satu komando. Alhamdulillah, minyak turun lagi. Bermula besok 23 April. Lagi turun minyak diesel turun 85 sen untuk Semenanjung. Sabah Sarawak masih kekal. RON 97 turun 25 sen. RON subsidi 95 turun 15 sen. Yang lain masih kekal. Apa kata apa semua? Hai guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak teka ni, minyak naik ke turun? Ni jawapan dia. Turun dah. Tengok ni, turun tak? Turun! Wah, turun. Weh, kalau boleh minggu depan turun lagi lah. Tapi tak nak turun sikit-sikit. Turun 80 sen, 80 sen, 80 sen. Barulah orang kata apa, kita sokong kerajaan. Tapi kan persoalannya sekarang ni, ya benda ni memang bagus. Benda ni memang bagus, tak ada masalah. Kita orang semua happy mah. Tapi di sebaliknya, Jap, aku tengah fikir. PRN. Oh, okey. Kau rasa macam mana? Aku dah tahu dah. Kau dah tahu kan? Tahu kan? Tolong komen guys. Itu Rupiah dah jatuh ke dasar jurang. Menteri Keuangan Indonesia masih sombong, geng. Ekonomi Indonesia lebih baik daripada Malaysia, Thailand dan juga Singapura. Namun fakta di lapangan, geng, LPG naik, BBM naik, minyak goreng naik, gula naik, beras naik, dan juga plastik juga naik, geng. Apakah ini ekonomi kita paling terbaik di Asia Tenggara? Apa menurut kalian, geng? Kayaknya bukan menginginkan semua itu naik, bukan, gak ingin, geng. Pastinya semua rakyat itu ingin juga kestabilan kepada pembelian, ekonomi stabil, pekerjaan di mana-mana, dan juga ekonomi tentu mata uangnya juga harus mengkokoh karena kita masih ekspor, geng, kepada Amerika, kepada negara-negara lainnya. Kayak gitu ya, geng, ya. Jadi kalau rupiah terus melemah, waduh, tolonglah Pak, kerjalah. Gimana ini Pak keadaannya? Pikir Pak, jangan cuma omong saja. Karena sampai digaji dengan uang rakyat.
Kayak gitu loh. Kalau sampai tidak bisa kerja, udah gak usah jadi pemerintah, gak usah jadi menteri kayak gitu loh. Sampai mundur saja. Udah berarti sampai mentok situ saja, tidak mampu berarti. Kayak gitu. Kan sekarang perang global. Perang global di mana-mana juga kena dampaknya. Namun yang menstabilkan ini adalah pemerintahan, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Kalau pemerintahan tidak bisa menstabilkan, tidak bisa menarik para investor-investor, waduh kacau nih, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah menyokong ataupun yang telah mensupport Ikinya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.